Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam agama Islam, berhubungan intim merupakan ibadah yang dapat mendatangkan pahala bagi pasangan suami istri. Sebagai agama yang sempurna, Islam juga mengatur secara detail bagaimana cara berhubungan intim yang baik dan benar. Meski bernilai ibadah, namun ada adab yang harus dipatuhi, serta larangan yang tidak boleh dilanggar saat berhubungan intim. Adab saat berhubungan seks juga membantu untuk memberikan kenyamanan bagi kedua belah pihak, baik suami atau istri. Maka dari itu, yuk simak dulu tata cara dan adab berhubungan seks dalam ajaran Islam agar menuai keberkahan. Yang pertama, ikhlaskan niat untuk mencari pahala. Setiap ibadah akan bernilai pahala tergantung dari niatnya. Maka dari itu, niatkan bercinta dengan pasangan untuk menjaga diri dari zina atau selingkuh, menghasilkan keturunan, dan mengharap pahala sebagai bentuk sedekah. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. Artinya, tahukah engkau, jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa. Demikian pula jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat pahala. Hadis riwayat Muslim, nomor 2376. Yang kedua, melakukan pemanasan sebelum bercinta. Sesuai dengan tata cara dan adab berhubungan seks dalam ajaran agama Islam, suami istri tidak boleh terburu-buru saat ingin mulai bercinta. Perlu ada pemanasan terlebih dahulu atau yang dikenal dengan istilah foreplay. Misalnya, menggoda atau melakukan sentuhan fisik seperti berciuman, pelukan, atau meraba area sensitif di tubuh pasangan agar lebih bergairah. Yang ketiga, membaca doa sebelum berhubungan intim. Sebelum melakukan hubungan intim, pasangan suami istri sebaiknya melafalkan doa terlebih dahulu. Doa ini dimaksudkan agar kita dijauhkan dari setan saat melakukan hubungan suami istri. Adapun lafal doanya ialah Bismillah, Allahumma jannibna asyaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Artinya, dengan menyebut nama Allah, Ya Allah jauhkanlah kami dari gangguan setan dan jauhkanlah setan dari rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami. Yang keempat, boleh menyetubuhi istri dari arah mana saja. Islam menghalalkan segala cara dalam berhubungan seks, selama di kemaluan. Artinya, seorang suami diperbolehkan menyetubuhi istrinya dari arah mana saja, selama hanya di satu lubang, yakni kemaluan. Hal tersebut berdasarkan firman Allah Ta'ala, Nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulquhu wa basyiril mu'minina. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Quran Surat Al-Baqarah 223. Yang kelima, dilarang berhubungan seks melalui dubur. Dalam Islam, kita dilarang berhubungan intim melalui dubur atau seks anal. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 223 di atas bahwa istri merupakan ladang tempat suami bercocok tanam. Tempat benih tersebut disemai adalah di kemaluan, bukan di dubur. Hadits yang mendasari larangan ini adalah sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Mal'unun man ata imra'atan fi duburiha. Benar-benar terlaknat orang yang menyetubuhi istrinya di duburnya. Hadis riwayat Ahmad 2, 479. Yang keenam, tidak boleh berhubungan seks saat istri sedang haid. Selain larangan untuk melakukan seks anal, Islam juga tidak membolehkan suami menyetubuhi istrinya yang sedang haid.
Suami tetap boleh melakukan aktivitas seksual lainnya, selama tidak bersenggama di kemaluan. Penjelasan tersebut terangkum dalam surat Al-Baqarah ayat 222. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوبين ويحيي. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah 222. Yang ketujuh, wudu jika hendak mengulangi hubungan intim. Pengantin baru atau pasangan yang sedang program menambah momongan biasanya bisa melakukan hubungan intim lebih dari sekali dalam satu ronde. Mengulangi sekali, 2 kali, atau 3 kali pun tak mengapa. Namun, kita disunahkan untuk berwudu ketika hendak mengulang hubungan intim. Tujuannya agar menambah kesegaran dan semangat untuk melanjutkan ronde selanjutnya. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ زاد أبو بكر في حديثه بينهما وضوءا وقال ثم أراد أن يعاوي. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian menyetubuhi istrinya lalu ia ingin mengulanginya, maka hendaklah ia berwudu. Abu Bakar dalam hadisnya menambahkan, hendaklah menambahkan wudu di antara kedua hubungan intim tersebut. Lalu ditambahkan, jika ia ingin mengulangi hubungan intim. Hadis riwayat Muslim, nomor 308. Yang ke-8, mandi junub setelah berhubungan intim. Setelah melakukan hubungan intim, suami istri diwajibkan untuk mandi junub. Bahkan, meskipun suami tidak sampai keluar air mani atau sperma, tetap diwajibkan untuk mandi junub. Selain itu, suami juga tetap harus mandi wajib kalau keluar mani meskipun tidak sampai bersenggama di kemaluan, misal sperma keluar saat melakukan foreplay. Kewajiban mandi junub setelah berhubungan intim tertulis dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 43. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلوة وأنتم سكرى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان afuwan ghafuran. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, jangan pula hampiri masjid, sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, suci, sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Quran Surat An-Nisa 43. Dan yang ke-9, tidak boleh menyebarkan kehidupan ranjang. Tata cara dan adab berhubungan seks dalam ajaran Islam terakhir, yakni haramnya seseorang menyebarkan kehidupan ranjang yang terjadi antara dirinya dengan pasangan. Menyebarkan hubungan ranjang bahkan dinilai sebagai pengkhianatan yang paling besar. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. Sesungguhnya termasuk manusia paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang menggauli istrinya kemudian dia sebarkan rahasia ranjangnya. Hadis riwayat Muslim, nomor 1437. Itulah tadi, tata cara dan adab berhubungan seks dalam ajaran Islam yang perlu diikuti agar memperoleh pahala dan mendapatkan keberkahan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua.